Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera. Yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, tersembunyi di balik pepohonan rindang dan kuburan sunyi, ada kisah yang menggetarkan jiwa. Cerita ini bukan sekadar dongeng atau legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ini adalah pengalaman nyata seseorang yang terjebak dalam lingkaran hitam. Sebuah ritual mistis yang mendebarkan. Apakah kekayaan yang ia kejar sebanding dengan harga yang harus dibayar? Malam ini, kita akan mendengar langsung dari mulutnya sendiri. Bagaimana perdagangan misterius sate gagak dan sate bulus bisa mengundang makhluk-makhluk gaib dalam sunyi kuburan? Apa yang terjadi saat ritual dimulai? Pada tahun 2014, di saat-saat terpuruk secara ekonomi, seorang pria bernama Heru mulai mencari jalan untuk mengubah nasibnya. Berusia pertengahan 50-an, Heru adalah seorang ayah dari 3 anak lelaki yang tengah berjuang menafkahi keluarganya. Hidupnya berada di bawah tekanan, dan dengan segala keterdesakan, ia akhirnya mendekati seorang guru spiritual yang terkenal memiliki kekuatan gaib. Heru diberi tawaran aneh namun menggiurkan, menjual sate gagak dan sate bulus di sebuah lokasi ritual, di tengah kuburan, untuk memanggil makhluk gaib sebagai pembelinya. Sebelum memulai, Heru harus menjalani ritual yang tidak mudah. Ia diminta berpuasa selama 7 hari. Dalam 3 hari pertama, puasanya hanya dilakukan seperti biasa, makan saat maghrib dan subuh. Namun, pada 3 hari berikutnya, Heru hanya diperbolehkan makan 3 kepal nasi putih dan minum air putih. Bahkan pada hari ke-7, Heru harus berpuasa mutih, tanpa makan, tanpa minum, tanpa cahaya, dalam diam dan gelap, sambil terus mengucapkan mantra yang diajarkan oleh gurunya. Malam yang menakutkan itu akhirnya tiba. Heru bersama beberapa anggota tim spiritual berjalan kaki selama 2 kilometer menuju lokasi ritual, sebuah bukit sunyi yang dipenuhi kuburan tua. Di sana, mereka mempersiapkan segala sesuatunya, tusuk sate, dupa, dan sebuah apel khusus yang disebut apel jin. Apel itu, menurut gurunya, digunakan untuk memanggil makhluk gaib agar datang dan membeli sate yang dijual. Heru ditemani oleh iparnya dan beberapa orang dari tim spiritual. Namun ia tetap merasa sepi di tengah kegelapan malam. Suasana mencekam semakin terasa ketika hujan gerimis mulai turun, dan hanya dengan mengenakan celana dalam, Heru harus memulai ritualnya. Dia menyalakan arang, membakar dupa, dan mulai memanggang sate bulus yang telah disiapkan. Dalam hitungan menit, bau wangi dupa mulai menguar, dan di tengah dinginnya malam, sesuatu yang aneh mulai terjadi.
Saat Heru mulai berteriak menawarkan dagangannya, sate bulus, sate gagak, ia merasa seperti berada di pasar. Seolah-olah di sekelilingnya ada keramaian, meski sebenarnya kuburan itu sunyi dan gelap. Di sanalah, makhluk-makhluk gaib mulai muncul satu persatu. Sosok menyeramkan dengan wujud yang tak terbayangkan berdiri di depan Heru, meminta untuk dibelikan sate. Mulai dari pocong yang melompat-lompat hingga sosok menyerupai serigala dengan taring panjang yang meneteskan darah. Heru yang awalnya merasa takut, mulai terbiasa dengan pemandangan menyeramkan di sekitarnya. Gondoruo dengan bulu yang panjang dan lebat, pocong dengan wajah remuk, serta makhluk-makhluk lainnya semua berbaris menunggu giliran untuk membeli sate. Heru melayani mereka tanpa rasa takut lagi. Ia bahkan merasa senang saat salah satu dari mereka, Gondoruo, membeli sate dalam jumlah besar dan memberikan uang yang lebih dari seharusnya. Namun, ada satu peringatan dari gurunya yang harus diingat. Jangan pernah menyebut nama Allah atau mengucapkan kata-kata dari kitab suci. Semuanya berjalan lancar hingga tusuk sate terakhir. Saat itu, tiba-tiba muncul sosok yang lebih menyeramkan dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Wajahnya hancur, seperti habis dimakan api, dan baunya busuk. Refleks, karena kaget dan takut, Heru berteriak, "Allahu Akbar!" Seketika, suasana pasar gaib yang penuh dengan keramaian lenyap. Makhluk-makhluk itu menghilang. Sate-sate yang ia jual ikut musnah. Dan Heru dibiarkan sendirian di tengah kuburan, menggigil dalam kegelapan. Heru terduduk, tidak berdaya. Uang yang ia kumpulkan dari transaksi dengan makhluk-makhluk itu lenyap begitu saja. Semua usahanya selama 7 hari sia-sia. Heru pun dijemput oleh tim spiritual yang kemudian membawanya kembali ke padepokan. Di sana, guru spiritualnya merasa kecewa karena Heru telah melanggar aturan. Namun Heru hanya bisa pasrah. Setelah kejadian itu, Heru memutuskan untuk berhenti dari ritual tersebut. Ia menyadari bahwa kekayaan yang dijanjikan tidak sebanding dengan ketakutan dan harga diri yang hilang. Kini, ia memilih untuk hidup sederhana dan halal. Meskipun dengan penghasilan yang pas-pasan, ia merasa lebih tenang dan damai. Bagi Heru, pengalaman menjual sate gagak dan bulus di tengah kuburan adalah pelajaran berharga. Ia berharap tak ada orang lain yang terjerat dalam jebakan serupa, karena kekayaan yang diperoleh dari jalan yang salah hanya membawa kehancuran. Bagi Anda yang penasaran dengan kisah-kisah mistis lainnya, jangan lewatkan episode berikutnya di Horror Visuals Channel. Tetap berhati-hati dan selalu ingat, kekayaan yang diperoleh secara instan seringkali datang dengan harga yang sangat mahal, yang mungkin tidak mampu kita bayar.